Cik. Cik cik cik. Wes. Cik cik. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, kita punya Tuhan yang luar biasa. Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kalau hari ini, sore hari ini kita boleh sama-sama berkumpul. Kita boleh dalam persekutuan Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Amin Bapak Ibu. Mari kita mau satukan hati, kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Sore hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu Tuhan sungguh menguatkan setiap kami. Kalau sore hari ini Tuhan kami boleh berkumpul bersama-sama. Suatu waktu yang luar biasa Tuhan buat kami. Di tahun penghujung 2025. Besok Tuhan kami akan mengawali tahun 2026. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sungguh sempurna atas setiap kami. Pribadi lepas pribadi. Terpujilah Engkau Tuhan Yesusku. Allah Immanuel yang senantiasa menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita mau katakan, amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Sekarang sampai selamanya hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu sekarang sampai selamanya hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Haleluya, haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya hanya Engkau Tuhan. Tak terselami jalan-Mu Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu sekarang sampai selamanya hanya Engkau
butuh sama-sama kita bangkit berdiri. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidup kami. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan.
Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari sekali lagi angkat pujian ini bagi Tuhan. Bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Engkau senantiasa menolong dan menopang hidup kami. Sore hari ini Tuhan, kami mau bawa pujian hati kami. Semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Allah kita dengan hati yang bersyukur. Sama-sama angkat pujian bagi Allah kita. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirang. Sekali lagi dari awal. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Hari ini harinya Tuhan, ku bersuka. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersyukur. Lambaikan tanganmu. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, oh, Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Boleh sama-sama tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya pujian. Katakan dengan imanmu Bapak Ibu. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka. Boleh sekali lagi lambaikan tanganmu bagi Allah kita. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, oh, Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Saya rindu jemaat Tuhan saja ya naikkan pujian ini. Dia kirang.
Dia girangkan setiap kita. Bapak Ibu percaya bahwa mengikuti Yesus adalah pilihan kita, amin. Menyenangkan Yesus juga pilihan kita, amin. Dan hari ini keputusan kita mau menyenangkan Tuhan. Kita mau memilih menyenangkan Tuhan. Boleh berikan salam kanan kiri saudara. Aku mau menyenangkan Tuhan. Yes. Woo. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Sama-sama nyatakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Amin. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia, setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan, amin, dari segala yang jahat. Oh, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Amin. Kami mau memilih untuk tetap menyenangkan Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus, amin. Sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Amin. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan menyucikan, amin, dari segala yang jahat. Oh, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Amin. Sama-sama nyatakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Kami tidak mau kompromi Tuhan. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan
hatimu. dukakan hatimu. Oh tak mau Tuhan, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah dengan sekuat hati katakan, tak mau ku hidup lagi dunia lagi. Yes, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Sekali lagi, tak mau di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Yes, haleluya. Kasih tahu kanan kiri Bapak Ibu, katakan derek Gusti sing temen. 2026 cari Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh. Haleluya. Derek Gusti ora rugi nyatane. Derek Gusti soyo ayam atine sanyatane wae uripku munda berkah. Saya rindu jemaat Tuhan saja. Derek amin. Derek Gusti soyo ayam ati mulane Gusti. Boleh sama-sama lambaikan tangannya Bapak Ibu. Tak puji. Ini janji hati setiap kita ya Bapak Ibu ya. Haleluya. Siji loro telu, ayo konco padha melu. Papat limo enem, derek Gusti amin. Pitu walu songo, derek Gusti ojo sembrono. 10 wis cangkem, derek Gusti mesti lagi dari awal Bapak Ibu. Siji loro telu, ayo konco padha he he. Papat limo enem, derek Gusti amin. Pitu walu, kasih tahu kanan kiri Bapak Ibu. Derek Gusti ojo sembrono. 10 wis cangkem, derek Gusti. Yuk sama-sama Bapak Ibu, saya mau dengar suaranya. Iya tenang apa-apa tenang, iya pancen tenang, derek Gusti mesti selamat. Apa iya apa-apa tenang, iya pancen tenang, derek Gusti mesti selamat. Siji loro telu, siji loro telu, ayo konco padha melu. Amin. Papat limo enem, derek Gusti yo sing temen. Haleluya. Pitu walu songo, derek Gusti ojo sembrono.
Gusti. Yuk sama-sama ya Bapak Ibu. Apa iya, apa tenang, pancen tenang, derek Gusti mesti selamat. Apa iya, apa tenang, pancen tenang, derek Gusti. Sekali lagi Bapak Ibu, boleh lebih semangat lagi. Apa tenang, pancen tenang, derek Gusti mesti selamat. Apa iya, apa tenang, pancen tenang, derek Gusti mesti selamat. Katakan pancen tenang, derek Gusti mesti selamat. Sekali lagi pancen tenang, pancen tenang apa Bapak Ibu? Derek Gusti mesti selamat. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sudah capek ya Bapak Ibu ya? Saya sudah capek. Kita akan tetap berdiri, sama-sama kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli. Bersama seluruh orang percaya sama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan panggil anak-anak sekolah minggu. Kepada Ibu Gembala Lili Indrawati saya persilakan. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Sungguh sukacita yang besar buat setiap kami boleh melihat, boleh merasakan anak-anak ini berada di tengah-tengah kami. Anugerah yang luar biasa Tuhan, sehingga ketika anak-anak ini boleh datang kepadamu dan mereka boleh mengenal Engkau secara pribadi. Bahkan mereka boleh percaya akan Engkau, sehingga kehidupan mereka adalah kehidupan yang diselamatkan. Berikan masa depan yang cerah untuk setiap anak-anak, dipertemukan dengan orang yang baik. Tuhan, dijauhkan dari segala yang jahat, dijauhkan dari segala yang buruk. Terima kasih Tuhan, kirimkan malaikat surgawi mengawal senantiasa. Dimanapun mereka berada, mereka menjadi berkat dan kemuliaan-Mu nyata atas kehidupan mereka. Tuhan memberkati mereka di segala aspek kehidupannya, dalam pendidikan, dalam kehidupan seharian, dalam seluruhnya Tuhan. Sehingga anak-anak ini adalah anak-anak yang diberkati. Memberkati guru-guru sekolah minggu dalam pengajaran firman Tuhan hari ini, mengurapi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap orang tua yang ada, sehingga melalui berkat yang tersalur atas mereka, boleh berada dari orang tua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, Putra dan Roh Kudus.
dijadikan baru. Sama-sama lagi nyatakan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah penyelamatku. Oleh kasih dan anugerah-Mu, ku dijadikan baru. Sebab ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Angkat suaramu Bapak Ibu Saudara, nyatakan sama-sama. Bapa, Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah penyelamatku. Oleh kasih dan anugerah-Mu, ku dijadikan baru. Dan ku mau memuliakan-Mu Tuhan, dan ku mau memuliakan, menyenangkan hati-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Amin. Hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Memuliakan-Mu, menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Sambil bangkit berdiri bersama-sama, nyatakan dengan sekuat hatimu bagi Tuhan. Dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, Yesus, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Dan hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku.
bagaimanapun kehidupan kita di masa lalu Bapak Ibu Saudara, kita mau menanggalkannya di tahun 2025 ini. Mari kita memasuki tahun 2026 dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dengan hati yang sungguh-sungguh mencintai Kristus, sebab Dia sudah turun ke dunia dan menyelamatkan setiap kita. Kami mau selalu menyenangkan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Memuliakan dan memuliakan-Mu, itulah tujuan setiap hidup kami Bapa. Mampukan setiap kami, perlengkapi kami Allah Roh Kudus, sehingga kami boleh tetap taat dan setia melakukan firman-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi. Serahkan dirimu kepada Tuhan. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati. Bagimu kami rela Tuhan, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba. Serahkan dirimu, genapi karya-Mu. Ajarku memahami, yes Lord, agar hidupku puaskan. Jika engkau dihina, jika engkau direndahkan, tetap pandang Yesus. Ada waktunya Bapak Ibu Saudara, Yesus sendiri yang akan mengangkat setiap kita. Mari dekatkan dirimu kepada Tuhan. Dengar firman-Nya baik. Oh, ajar kami Tuhan. Amin. Semua yang Kau, agar hidupku hanya menyenangkan-Mu. Saya persilakan kami. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan dirimu, serahkan diri, genapi karya-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kiranya kehidupan kami ini memuaskan hati-Mu. Buat setiap kami itu peka akan Engkau. Roh Kudus menolong kami. Ketika kami boleh beribadah di saat ini Tuhan, di ujung tahun ini, hanya satu yang dapat kami naikkan, yaitu ucapan syukur yang tak terhingga Bapa. Kami boleh melewati sepanjang tahun 2025 atas penyertaan-Mu. Sehingga saat ini kami boleh berada di rumah Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang luar biasa itu dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang ajaib. Ajaib kuasa-Mu Tuhan. Dan ajaib kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Sementara kami akan dengarkan firman-Mu, kami mau siapkan telinga kami mau siapkan hati kami. Roh Kudus menolong setiap kami sehingga kami mengerti isi hati-Mu, mengurapi hamba-Mu dalam penaburan firman. Roh Kudus menolong setiap kami sehingga kami boleh melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari nyanyi pertama, saya itu nangis terus, tisunya enggak tahu habis berapa. Revival belum 1 tahun, banyak hal yang dialami di tempat ini, banyak hal yang di luar nalar yang tak terduga. Tema sore hari ini menjadi peka. Peka yang dimaksud adalah P3K4. Inilah value, nilai revival. Apa sih revival itu? Jadi ketika saya berdoa tadi itu, Tuhan ingatkan di saat kami pertama kali untuk cari nama gereja. Cari nama gereja, waktu itu Pak Yoyo, ayo siapa yang boleh usulin begitu. Nah, lalu dari tim doa, Ibu Emi, saya tanya, Bu, dapat apa Bu? Iya, ini sebetulnya enak Bu Emi yang cerita ya. Kalau boleh memang panggilin Bu Emi sebentar. Jadi sah biar ngerti liku-likunya, karena kita semua di sini. Ya apa sih ceritanya, bagaimana sih ceritanya, kok terbentuk revival begitu ya. Jadi dari tim doa itu ada uraian begitu Bapak Ibu ya. Lalu Pak Yoyo menerima uraiannya itu, cari kata-kata yang pas. Oh ini kira-kira apa ya, pertama itu restoration gitu. Terus dicari, ada enggak ya kembarannya gitu, banyak Bapak Ibu, enggak jadi gitu. Terus kalau restoration itu bahasa Inggris, cari yang bahasa Indonesia. Gitu. Bahasa Indonesia apa ya, pemulihan gitu. Banyak lagi, sampai akhirnya revival. Dicari ada kembarannya 1, tapi enggak di Jawa Timur. Jadi oh aman, ya sudah pakai revival gitu ya. Tapi ceritanya yang dari tim doa itu penting ya Bapak Ibu. Ini sambil nunggu Bu Emi. P3K4, jadi value yang ada, P-nya 3, kayaknya cek agene Bu, iya. Bu Eminya datang. Monggo Ibu cerita cari nama revival yang lalu. Shalom Bapak Ibu yang kekasih, mencari nama itu bukan hal yang mudah ya. Kita harus betul-betul tanya sama Tuhan. Tanya, berdoa, berpuasa. Saya ya orang biasa-biasa aja ya. Tapi ketika saya berdoa, Tuhan gereja ini namanya apa? Tuhan berkata, jadikan rumah ini sebagai rumah pemulihan. Saya bilang, loh rumah pemulihan. Kemudian saya sampaikan ke Bu Lili, Tuhan berkata, Tuhan tidak ngomong jadikan gereja ini, tapi Tuhan berkata jadikan rumah ini sebagai rumah pemulihan. Waduh, agak berat ya kalau ngomong soal pemulihan. Berarti yang datang itu orang sakit-sakit semua. Iya, sakit hati, mungkin kehilangan gambar diri, mungkin orang-orang yang terbuang, yang disepelekan atau gak dianggap. Tapi Tuhan mau ini dijadikan rumah. Rumah itu apa? Satu keluarga, ada ikatan kasih. Yang mungkin tingkatnya itu lebih tinggi dari ketika kita berjemaat. Tuhan ngomong jadikan rumah ini. Rumah ini artinya kita semua satu keluarga. Tidak ada status sosial, warna kulit, miskin kaya, pintar bodoh apa. Semua kita satu keluarga di tempat ini. Jadi kalau kita satu keluarga, ayo kita sama-sama melayani di tempat ini supaya kita menjadi berkat. Supaya di tempat ini juga kita dipulihkan. Kita tidak bisa dipulihkan di luar sana. Tetapi kita ada di dalam keluarga. Dan kita berdoa, ibu kita ini diberikan hati seorang ibu, hati seorang bapak yang mengasihi anak-anaknya, hati yang seluas samudra untuk menerima. Tidak gampang ya, semua sampah-sampah hati kita ini, kalau kita curhat sama ibu kita ini, anggaplah ibu sendiri, tempat curhat, tempat kita buang sampah semua. Tapi ibu ini ibu yang mau menerima, yang mengasihi, yang mau mengampuni, yang tidak melihat seberapa buruknya karakter kita.
ini hati Bapa yang diberikan kepada Bu Lili. Itu saja. Bapak Ibu yang di sini semua ngalami revival. Tidak mudah saya menerimanya juga, makanya tadi saya nangis terus. Karena semula saya hanya rindu punya ruko ini untuk ibadah begitu ya. Saya tidak bayangkan yang gembalanya siapa. Saya pikir Pak Willy kan relasinya banyak, gampang tinggal nyomot begitu. Pak, saya melayani tapi saya nggak mau taruh nama begitu. Pak Willy iya aja. Lalu waktu ketemu sudah ditentukan Pak Yoyo gembalanya, terus ketemu Pak Edi yang dari Sekum, Pak Edi bilang nggak bisa Ibu, nanti ribut, nanti repot gitu. Ya sudah Ibu, wakil saja, kan gampang toh yang gerak kan gembalanya, wakilnya enggak. Ya sudahlah nurut aja gitu ya. Ternyata sebulan setengah Pak Yoyo mengalami sesuatu Bapak Ibu. Terus Pak Yoyo mengundurkan diri, saya masih itu ngomong sama Pak Willy, Pak Willy kan banyak relasinya, cari saja siapa begitu kan sudah perjanjian dari awal bahwa saya support melayani gitu kan. Bingung Pak Willy, saya nggak tahu punya pergumulan sendiri. Saya menerimanya April ya Bapak Ibu, tapi sebagai tanggung jawab saja. Saya menjalankan semua, kalau Bapak Ibu di sini melihat saya itu sepertinya all out ya. Tapi hati saya sebetulnya enggak di sini gitu ya, kan bukan karpe gitu Bapak Ibu ya. Tapi saya melakukan tanggung jawab saya. Lalu September, baru Tuhan berikan cinta di hati saya akan revival. Nangis. Saya bisa mencintai komunitas yang di sini. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya cinta komunitas ini. Saya enggak mau kehilangan komunitas di sini. Tapi September Bapak Ibu, saya ya atas juga. Tuhan proses saya banyak hal. Ya sudah itulah. Jadi saya mengalami revival. Saya percaya yang di sini semua mengalami revival. Saya ketemu Pak Sam. Saya tahu ini panglima Bapak Ibu di pelayanan. Kapan hari ketemu di Bali, Pak ayo Pak jenderalnya balik. Iya Bu, tapi jenderalnya tersakiti. Dalam hati saya, inilah rumahnya revival. Iya, saya bersyukur juga yang terakhir misalnya Pak Andre. Enggak terbayang Bapak Ibu, yang dikirim Tuhan itu sampai Pak Ari bilang begini, revival ini aneh ya Pak Willy. Iya, gereja-gereja yang lain itu biasanya didatangkan jemaatnya. Kita enggak loh Bapak Ibu, yang didatangkan ini pentol-pentolannya. Ketika Pak Andre datang saya bingung, Pak Willy iki opo yo, ditaruh bagian apa? Saya ini seperti noni kecil rasanya, aduh mahasiswa baru mulai sama kun sama teman-teman. Lah Pak Andre sudah dosen loh Bapak Ibu. Terus pelayanan asyir berapa tahun di gereja yang besar. Jadi lama ngomongnya, ya apa ya mau di mana? Tapi saya salut sama Pak Andre, kerendahan hatinya luar biasa Bapak Ibu. Iya. Kalau Natalan Pak Andre yang jadi asyir, siapalah revival Bapak Ibu. Yang semua yang datang kenal semua, rasanya luar biasa. Rekan-rekan yang dari Lili Ministry solid, sudah kena goncangan, ya toh. Gantian nanti si goncang Maria selesai Pak Luki. Jadi kalau tutup tahun biasanya kan kesaksian. Itu kalau dikasih ruang, enggak cukup waktunya. Episodenya Bu Mari. Kalau ceritanya dari berangkat di rumah menangis begini begitu, enggak habis. Jadi saya rindu nanti komsel kita yang pertama itu pasti full dengan kesaksian. Disitulah kita kesaksian ya Bapak Ibu ya. Jadi sekarang saya sudah mencintai revival. Jadi saya harap Bapak Ibu juga mencintai revival. Jangan hanya sebagai tanggung jawab, oh iya saya melakukan pelayanan saya. Tapi biarlah kita melakukannya itu dengan cinta. Beda rasanya.
beda atmosfernya Bapak Ibu ya. Menjadi peka. Peka itu mengerti hatinya Tuhan. Jadi cocok ini untuk tutup tahun Bapak Ibu. P3 keempat. P-nya ada 3. Yang pertama adalah pertobatan. Value apa yang ada di revival? Orang-orang seperti apa yang ada di revival? Jadi ketika orang itu lihat, kita enggak usah ngomong, wih dari revival itu pasti. Gitu. Nomor 1 adalah tidak lepas dari pertobatan Bapak Ibu. Ini poinnya 7. 1 poin itu 1 khotbah. Lah ini enggak selesai sampai old and new. Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai 20 saya sudah jelaskan panjang lebar. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat YouTube-nya boleh. Tidak kebetulan bahwa minggu lalu, hari Minggu, Bu Yola menerangkan tentang penyertaan Tuhan. Itu di poin terakhir. Jadi pembukaan sama penutupan sudah dijelaskan. Nanti kalau mau detail, ya saya akan baca sedikit-sedikit untuk review. Tapi kalau mau jelas silakan lihat YouTube-nya gitu ya. Kalau ada waktu, lagi nyetir, lagi ngapain, lagi masak kan bisa dengar. Di dalam Yesaya ini, Nabi Yesaya memperingatkan Yehuda, Israel bahwa kehidupan mereka itu disamakan dengan manusia Sodom. Saya tidak baca ayatnya Bapak Ibu ya, biar cepat ya, hari ini banyak sekali ayatnya. Kemudian mereka disamakan dengan rakyat Gomora karena kehebatan ketidaksetiaan mereka yang membuat Tuhan itu benci, yang membuat Tuhan itu sampai tidak mau lihat, memalingkan muka. Bahkan mereka berdoa berkali-kali Tuhan tidak jawab, masih ingat itu ya. Mereka memberikan persembahan, buat apa itu yang banyak-banyak begitu. Waktu itu saya ilustrasinya pakai ya, bikin cake warna biru begini begitu, sukan bikin cake di komplaini kok begini kok begitu, enggak dilihat, enggak senang. Sedemikian parahnya Yehuda di mata Tuhan. Apa yang mereka lakukan itu enggak berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan menginginkan pertobatan mereka. Judulnya kan bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Kemudian untuk masa kini apa yang kita lakukan, yaitu memberikan hidup kita ini sebagai persembahan yang hidup. Ibadah yang murni, ibadah yang sejati, yang menyenangkan hati Tuhan. P yang pertama. P yang kedua tidak terlepas dari yang lalu bahwa Yehuda punya kehidupan yang tidak menyenangkan Tuhan di sini. Nah, masih ingat ya gerakan tangannya di sini yang tadi memberikan persembahan Tuhan tidak senang seperti Sodom dan Gomora. Tapi Tuhan juga memberikan cara bagaimana untuk menyenangkan hatinya. Basuhlah dirimu, berhenti berbuat jahat, berbuat baik. Yang saya bilang jangan jemu-jemu berbuat baik, karena berbuat baik ya bisa jemu Bapak Ibu gitu ya. Nah, ketika ada 2 side ini, kita bentuk 1 garis. Oke Tuhan, saya punya kehidupan yang tidak menyenangkan hatimu. Tapi saya rindu Tuhan punya kehidupan yang menyenangkan hatimu. Inilah garisnya. Mulai sekarang Tuhan. Ini tutup tahun Bapak Ibu. Hari ini Tuhan, saya bikin resolusi tahun depan Tuhan. Saya rindu kehidupan saya menyenangkan hatimu. Tuhan bilang, walaupun dosamu merah seperti kirmisi akan putih. Tuhan juga memberikan janji. Allah yang memberikan janji bukanlah manusia yang bisa lupa. Dia Allah yang memberi janji dan dia menepati janjinya. Kemudian Allah juga memberikan warning untuk setiap kita supaya kita enggak salah jalannya. Di dalam peringatannya ada kasih Bapak Ibu. Akhirnya orang yang punya kehidupan pertobatan ini pasti masuk poin yang kedua. Ada pembaharuan. Menjadi ciptaan yang baru. Mengenal Yesus, Tuhan bilang engkau adalah ciptaan yang baru. Bagaimana menjadi baru kalau kita melakukan sesuatu sama saja? Naif sekali kalau kita melakukan sesuatu begitu terus caranya, lalu kita berpikiran dan mengharapkan hasil yang berbeda, hasil yang lain. No way. Jadi dari sini kita harus punya sesuatu, cara pikir yang baru, pengertian yang baru, bahkan komunitas yang baru, kawanan yang baru. Ketika kita melakukan sesuatu yang menyenangkan hatinya, pasti ada sesuatu yang dibuang.
ada satu perubahan, namanya pemulihan Bapak Ibu. Perubahan itu menjadi baik, bukan saya berubah dari doa yang setiap hari menjadi doa yang 2 hari sekali. Loh, itu bukan pembaruan yang baik Bapak Ibu. Bukan perubahan yang mewujudkan pemulihan. Dikatakan pemulihan berarti dari yang tidak baik kepada yang baik. Dari yang sudah baik meningkatkan kepada yang lebih baik, begitu ya. Ada pembaruan menjadi ciptaan baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita ini baru semua. Senang semua harusnya gitu ya. Lalu dengan kehidupan yang baru nih, pasti orang itu punya pengharapan. Dari yang tadi pertobatan, sehingga punya pembaruan dalam kehidupan, pasti orang itu punya harapan. Bagaimana tampilannya orang yang punya harapan? Semangatnya pol, sudah gaspol gitu ya. Tidak ada orang yang lemes-lemes ke gereja. Wih, kalau kita itu semangatnya ngepol, berangkat gereja kok gerak jalan gitu, yang lihat, itu pasti mau ke revival itu, begitu ya. Jadi orang itu lihat, tidak ada, saya di dalam hati kok Bu. No, pasti itu keluar Bapak Ibu. Semangatnya, orang yang punya harapan, itu kan kebalikannya orang yang putus asa. Tidak punya harapan. Jadi revival ini harapannya full. Karena kita punya Allah yang besar. Jadi ketika menghadapi masalah itu kan kecil. Iya, tapi waktu mengalami masalah kecil bisa nangis-nangis Bapak Ibu ya. Bisa peyok-peyok rasanya. Kalau tadi Bu Em memang ini revival. Saya bicara sama teman di kantor. Wih Cik, gerejamu jenenge abot Cik. Jadi Cik yo, kalau ini bahasa Jawaan ya Bu. Jadi Cik yo, kalau yang datang itu metode-metode, perlu dikenteng Cik. Yo jok kaget. Jadi harus punya kapasitas yang besar. Juga apa-apa. Jadi kalau diterjemahkan, nama revival itu berat Bapak Ibu, besar. Tantangannya besar begitu. Jadi ini seperti bengkel reparasi. Namanya bengkel reparasi, yang datang itu bukan yang bagus-bagus toh, yang perlu direparasi. Dibilang teman saya yang bengkong-bengkong, yang metot-metot, kalau yang datang ya sudah berbesar hati, memang namanya revival gitu. Terus saya ya enggak kurang akal, ya ora apa-apa, kan aku gak dewean, koncone akeh, Lili Mistri diajaki semua. Sekarang Bapak Ibu yang dengar ini, ayo semangatnya sama ya. Jadi punya pengharapan. Roma pasal 15 ayat 13, saya akan cepat karena materinya banyak ya. Semoga Allah sumber pengharapan. Sumber pengharapan. Pengharapannya itu dari Tuhan. Jangan cari yang di bawah-bawah ini Bapak Ibu. Jadi kayak air terjun tuh ngerojoknya dari atas. Sukacitanya, pengharapannya, tak terhingga. Memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dari memuji Tuhan aja, sudah angkat tangan. Ada yang ketika sakit, kapan hari itu? Hamba Tuhan waktu itu dibuka kepalanya sehingga dia gak bisa angkat tangan Bapak Ibu. Jadi saya kalau ingat itu sudah angkat tangan, tadi sudah girang sampai begini wis gak apa-apa gitu ya. Tuhan kasih kita kemampuan, apalagi yang muda-muda kayak Steve, Hera, Giovannia. Sudah, itu kan semangatnya ngepol. Nanti dengan bertambahnya usia, saya kepala 5 itu menurun. Menurun memang, fisik bisa menurun begitu ya. Jadi ketika Tuhan percayakan kita kekuatan untuk yang muda-muda, pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayo melayani begitu ya. Nah, terus yang sudah usia ya Pak Bu, loh semua punya bagian Bapak Ibu, semua punya bagian. Paling tidak kita bersatu hati di dalam doa. Doa tidak terbatas ruang dan waktu. Apalagi bisa yang lain selain doa ya toh? Ayo. Jadi ada satu kegerakan yang besar itu semangatnya luar biasa. Gereja ini kayaknya kecil ya, tapi mentis gitu ya Bapak Ibu ya. Kecil-kecil cabai rawit. Karena kita punya Allah yang besar, dan Allah yang besar itu memberi semangat baru.
Namanya diberi semangat baru itu, enggak kelihatan loyo Bapak Ibu. Loh, lah katanya revival, pengharapannya besar, semangat baru. Oh, jekedek cuman gitu semangatnya. Enggak cocok Bapak Ibu gitu ya. Walaupun kita kalem orangnya, tapinya itu gaspol. Dalam sehari kemarin, Tuhan membuat saya menangis itu karena begini. Yang lalu, sebelum pelangnya terpasang, bingung, ya apa Pak Willy ini? Ya kita pergi besok Bu. Iya ya Pak, iya didaftari. Memang sama Stefan. Nulis, hari ini kunjungi siapa ya? Terus lapor Bapak Ibu, dikunjungi itu hasilnya apa? Bagaimana tantangannya gitu. Tapi rasanya susah payah begitu ya. Untuk cari jiwa itu susah payah, apalagi pelayan Tuhan gitu ya. Tim doanya ayo Bu, gedu gitu ya. Setelah pelangnya terpasang, Tuhan membuat keajaiban Bapak Ibu. Yang lewat jalan kaki olahraga, ada gereja ternyata. Ibadahnya jam berapa gitu ya. Ada komsel, kata tanya, ini acara apa? Komsel. Jadi banyak yang datang. Nah, dalam sehari kemarin itu banyak yang komit untuk melayani. Tepuk tangan dong. Macam-macam yang datang. Ada yang mau di multimedia. Terus, tapi waktunya enggak bisa. Saya belum ngurus ini, ngurus itu. Duh, enggak apa-apa, melayani. Nanti kalau enggak bisa, ngomong sama Kyoko gitu ya. Boleh berdiri Pak, kenalin namanya. Namanya siapa Pak, enggak kenal. Shalom, perkenalkan nama saya Wisnu Dwi Prasetyo. Ya. Terima kasih, selamat Terima datang. kasih. Daftarnya banyak Bapak Ibu. Saya lapor Pak Willy. Bapak ini yang mau melayani banyak. Jadi Tuhan menggerakkan setiap hati. Saya bersyukur, termasuk saya dengar Pak Sem mau S2 Pak. Karena Pak Sem komitmen loh, sejak dari Bali mau buka, saya di sini Bu. Sudah, nanti kalau saya sudah pulih, saya di sini, enggak ke lainnya. Karena kapasitasnya Pak Sem bisa melanglang buana Bapak Ibu. Aduh, catatannya enggak ketemu, saking banyaknya. Saya ingat-ingat aja. Terus siapa lagi ya yang mau melayani ya? Ketika saya memerlukan pelayan Tuhan, saya hanya berseru kepada Tuhan. Tuhan, revival perlu soundman. Tuhan, revival perlu pendoa. Tuhan, revival perlu guru sekolah minggu. Istrinya Pak Adi komit loh melayani sekolah minggu Batita. Si Tuhan. Tim doa juga gedu gitu ya Bapak Ibu. Hanya berseru kepada Tuhan, apa Tuhan yang untuk revival begitu. Jadi Tuhan bangkitkan orang-orang yang rindu melayani. Rindu melayani. Seperti apa ya? Seperti mau nangis rasanya melihat begitu kerinduan yang sangat setiap orang memberikan dirinya melayani. Karena revival terbuka Bapak Ibu ya, mau melayani di mana saja. Bu Jolana juga, terima kasih Bu. Bu Jolana sudah bergerak di anak-anak sekolah minggu Bapak Ibu. Tetapi saya sama Pak Ingat sama Bu Jolana ini sungkan ya. Kan senior gitu ya, mau nawarin apa gitu. Oh melayani suami aja. Jadi di Happy Kids Bu Jolana itu terampil Bapak Ibu nyiapkan materi, nyiapkan craftnya. Karena sekolah minggu itu enggak bisa seperti dewasa gini, asalkan siap firman sudah. Perlu apa ya, ada sesuatu yang menarik mereka.
ada peragaannya, ada benda-benda yang membuat mereka itu nanti berkarya, biar berkesan gitu ya. Enggak boring untuk anak-anak. Ibu Lia mau melayani tim doa. Bahkan punya teman-teman katanya. Cuman kesulitannya enggak bisa naik tangga. Liftnya belum jadi. Nanti kalau jadi pasti ajak teman-temannya. Jadi banyak lagi. Yang lain boleh. Harold juga tahu-tahu saya. Ai, boleh enggak ikut pelayanan yang keluar luar kota itu? Boleh. Lucunya begini, syaratnya apa? Mesti saya bilang syaratnya gotyo. Syaratnya apa? Syarat happy menyenangkan Tuhan. Ketawa, happy menyenangkan Tuhan ya. Biarlah setiap kita happy menyenangkan Tuhan. Semangat Bapak Ibu, karena kita orang-orang yang sudah membuat garis dalam hidup kita, mengalami revival. Materi ini saya sampaikan di Malang. Saya bilang pertobatan itu banyak macamnya. Menurut Bapak Ibu tahunan, bulanan, mingguan, harian, saya enggak sangka loh jawabannya. Per detik. Wih, luar biasa. Saya aja masih bayangkan harian, enggak tahunan. Kan ada orang yang ibadah itu jemaat Natal. Maksudnya apa? Ya Natal tok datangnya setahun sekali. Ada yang jemaat perjamuan kudus Bapak Ibu, sebulan sekali karena kan di awal bulan begitu. Nah, ada yang mingguan, ada yang harian. Saya pikir harian sudah luar biasa. Biarlah setiap kita merenung, Tuhan, hari ini saya melakukan kesalahan apa? Apa yang mendukakan hatimu? Kadang kan kita enggak rasa ya Bapak Ibu ya, gitu. Apa yang mendukakan? Itu harian. Tetapi ibu ini menjawab saya, per detik katanya. Biarlah setiap detik ibu, kita tuh ingat akan pertobatan. Luar biasa. Jadi kalau Malang nantang per detik, kita per apa ya? Kemudian K, otomatis orang yang punya kehidupan dalam pertobatan, ada pembaruan menjadi ciptaan yang baru. Sehingga pengharapannya full. Itu adalah kehidupan yang punya kebangkitan rohani. Mazmur pasal 62 ayat 1. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Orang yang menyadari keintiman hidup dengan Tuhan. Orang yang mempunyai kualitas hidup doa. Bisa kita punya doa itu 5 jam, tetapi kalau di dalam 5 jam tidak ada kualitas doanya. Biarlah setiap kita punya kerinduan, ya 5 jam, ya punya kualitas doa yang Yahud, yang bagus. Sehingga kita itu peka akan Tuhan, mengerti hatinya Tuhan. Seperti pujian tadi, biarlah kehidupan kami ini puaskan hatimu Tuhan. Ikut siapa kita ini? Kehendak kita sendiri? Kehendak orang di luar kita? Bisa orang tua, bisa manajer, bisa teman yang memberikan pendapat-pendapat? Bisa juga maunya setan, mana yang kita pilih? Apakah setiap saat kita rindu menyenangkan hatinya? Walaupun itu berat. Kadang kita mengalami sesuatu, dialah yang berdaulat. Tidak mengerti. Seperti ketika suami saya sakit, saya memuji Tuhan. Saya percaya Tuhan itu sayang sama saya dan dia punya cara yang lembut. Cara yang lembut untuk saya. Bahkan sebetulnya kalau saya flashback lagi jadi ketika ada, kan itu mesti kadang ada penyesalan, aduh seandainya enggak begini, seandainya enggak begitu. Tetapi Tuhan ingatkan saya sudah ingatkan kamu itu 10 tahun sebelumnya. Jadi kalau saya ingat banyak kejadian Bapak Ibu ya, 10 tahun itu disounding, 5 tahun disounding, sebulan disounding. Waktu yang terakhir, kurang 1 minggu ketika saya ibadah di gereja, puji-pujiannya itu, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Sampai sini Bapak Ibu, kok distabil loh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Waktu itu Tuhan bilang, anakku, engkau selama ini mengenal aku sebagai
yang dahsyat. Allah yang membuat mujizat. Tapi kali ini aku ingin engkau belajar bahwa aku adalah Allah yang berdaulat atas hidupmu. Saya ngerti Bapak Ibu, ya wis Tuhan, kalau mau diambil ya sudah yang terbaik. Jadi kadang kita itu kalau berdoa kan karepe dhewe ya Bapak Ibu. Berdoa nggoto 5 jam tadi itu nggoto, tapi maunya sendiri. Ngotot sama Tuhan itu kayak kita nodong Tuhan loh Bapak Ibu. Tetapi kalau kita punya hati yang peka, kita punya keintiman dengan Tuhan, kita sangat mengerti hatinya, maunya Tuhan itu apa, begitu ya. Biarlah setiap kita punya kehidupan yang intim dengan Tuhan. Kebalikannya dari kebangkitan rohani apa Bapak Ibu? Bangkit saya lawankan dengan tidur. Ada 3 ayat tentang tidur, di Roma pasal 13 ayat 11, saya bacakan buat Bapak Ibu. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Jadi orang yang tidur itu tidak mengetahui keadaan. Nanti dibilangkan, hal ini kamu harus lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, bahwa kamu itu bangun dari tidur. Orang yang bangkit, orang yang mengerti keadaan yang dialami sekarang. Kalau tidur, gak ngerti Bapak Ibu, orang tidur kan apa yang terjadi di sekitarnya dia tidak tahu. Efesus pasal 5 ayat 14, itulah sebabnya dikatakan bangunlah hei kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ini perikopnya tentang anak-anak terang. Kita semua orang percaya dipanggil menjadi anak-anak terang. Anak-anak terang ini adalah anak-anak yang tidak tidur Bapak Ibu. Bangunlah hei kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Sehingga kehidupan kita ini cahaya itu enggak usah ditutupi, enggak usah diomong, keluar nyata sendiri Bapak Ibu. Orang yang ada di sekitar kita itu pasti rasa, gitu ya. Janganlah menjadi orang yang tidur tetapi bangkit atau bangun. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 6 dan 7. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam. Ini perikopnya tentang akhir zaman. Dikatakan bahwa kita orang percaya harus punya hidup yang berjaga-jaga. Namanya orang berjaga-jaga pasti tidak tidur. Siap sedia setiap saat, mengerti keadaan, tahu apa yang harus dilakukan. Apakah keadaan kita saat ini adalah hidup yang berjaga-jaga? Itulah revival. Orang yang ada di dalam revival adalah orang yang bukan orang yang tidur tetapi bangkit dan bangun. Sehingga orang-orang itu mengetahui Tuhan inilah saatnya akhir zaman. Tidak banyak waktu lagi. Jadi tidak ada yang mau berlama-lama. Kalau Tuhan sudah misalnya Pak Kuncoro dikasih tahu temannya yang si A itu perlu diinjili. Temannya yang si B itu perlu didoakan. Sudah jangan tunda Bapak Ibu. Waktunya sempit. Penundaan adalah ketidaktaatan. Lalu yang kedua, orang yang punya kehidupan itu tidak tidur tapi bangkit rohaninya, itu bukanlah orang yang biasa-biasa. Pasti orang itu punya komitmen dalam hidupnya. Ketika dia mengalami sesuatu, tergugah hatinya, pasti di hatinya ada sesuatu. Oke Tuhan, klik sama Tuhan. Saya tahu Tuhan mau apa dalam kehidupan saya. Oke Tuhan, saya akan lakukan. Sehingga komitmen. Membicarakan ini menarik buat saya. Di dalam Daniel pasal 1 ayat 8. Daniel ini, saya bacakan ayatnya dulu. Daniel berketetapan Bapak Ibu. Punya komitmen. Tidak ada orang yang berketetapan itu dengan sendirinya. Oh sudah pokoknya begini nanti jadi sendiri. No, disengaja. Punya kerinduan dan punya keteguhan hati yang sangat. Sehingga Daniel berketetapan.
Daniel ini bukan orang biasa Bapak Ibu ya. Diceritakan di pasal 1 itu, kan waktu itu dicari pemuda-pemuda dari kalangan bangsawan. Keturunan yang terpilih, bukan orang biasa. Kemudian selain dari keturunan bangsawan dikatakan di situ perawakannya bagus. Jadi kalau saya lihat artis Korea itu dia punya fans meeting sampai banyak antri-antri. Saya rasa Daniel ini kalau ada di sini Bapak Ibu fans meetingnya sudah berular-ular tak karuan. Karena ini luar biasa. Saya bacakan buat Bapak Ibu ya. Waktu itu dicari. Lalu raja bertitah kepada Aspenas kepala istananya untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja. Dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang semangatnya pasti ada, fisiknya masih kuat, yang tidak ada sesuatu celah. Oh, keren. Yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat. Sudah bangsawan, perawakannya baik, ini punya berbagai-bagai hikmat, pinter Bapak Ibu, berpengetahuan banyak dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap bekerja, bukan teori saja. Masih panjang Bapak Ibu. Cakap bekerja dalam istana raja supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa. Kita aja kalau mau pergi ke luar negeri bingung, mau ke Singapura, belajar bahasa Inggrisnya, satu sudah bingung. Ini dibilang diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim, lebih dari yang mereka kenal ya Bapak Ibu ya. Lalu mereka diisolasi, diberi makanan khusus, santapan raja. Nah ini baru tadi Daniel berketetapan. Dia punya komitmen tidak makan makanan raja. Sampai kepala istananya bingung, loh nanti aku dimarah. Kalau kamu tidak mau makan ini sedangkan aku harus nyiapkan semua pemuda ini nanti itu bagus otaknya, perawaannya bagus ketika pada saatnya dihadapkan ke raja. Kalau Daniel tidak makan santapan raja terus terjadi yang lain, kan dia yang salah. Kalau salah kan hukumannya tidak main-main Bapak Ibu ya. Nah, tapi Daniel bilang, tidak apa-apa, bisa nanti. Dan hasilnya memang lebih bagus, lebih pinter, perawakannya lebih bagus begitu ya. Dari mana datangnya? Dari Daniel yang berketetapan. Dari Daniel yang punya komitmen. Komitmen itu dari sesuatu yang kita lakukan tidak hanya sekali Bapak Ibu. Saya berkomitmen untuk tidak, kalau misalnya sesuatu aja, saya berkomitmen tidak makan kacang misalnya. Tidak dilakukan makan kacang, bukan hanya sekali. Hari ini saya komitmen, besok saya makan kacang. Lusa saya komitmen lagi, tidak makan kacang, tidak begitu. Namanya orang punya ketetapan hati dan komitmen. Sampai kapanpun ya enggak makan kacang Bapak Ibu. Begitu ya. Dan setiap kita punya itu yang Tuhan inginkan. Jadi orang yang ada di revival bukan orang yang biasa-biasa. Yang enggak punya tujuan, aku ngapain ya? No. Yang di revival adalah orang yang mengerti hatinya Tuhan dan punya komitmen di dalam hidupnya. Serius dengan Tuhan. Komitmen tidak terlepas dari integritas. Say what you do what you say. Jadi mengatakan apa, melakukan apa. Apa yang dilakukan, dikatakan dengan benar. Itu angel Bapak Ibu. Setiap saat ini namanya orang belajar ya, bisa jadi, loh kecekluk, hari ini enggak bisa. Aku tadi ngomong apa ya, janji enggak bohong. Loh keprocot, ditanya siapa, bohong sedikit. Tapi biarlah setiap kita itu punya semangat untuk terus menerus. Oke Tuhan, ampuni aku jatuh, tapi Tuhan saya mau, Tuhan tolong saya, lakukan lagi terus, pasti bisa, pasti tercapai. Kemudian apa yang terjadi di revival? Pertobatan, P-nya 3, pertobatan, pembaruan, pengharapan, enak ingatannya. Kemudian kebangkitan rohani, punya komitmen, tidak akan terlepas dari keterlibatan komunitas Bapak Ibu.
yang semangat tadi gini. Daniel aja punya teman komunitas yang bagus, yang punya semangat yang sama. Siapa ayo? Yang masuk perapian, yang bilang seandainya Tuhan yang kami sembah itu tidak menolong kami, tidak keluar dari perapian, gosong mati, mereka juga berkomitmen tidak menyembah raja selain Allah. Ini pertemanan Daniel. Jadi kalau kita mau tahu seseorang itu seperti apa, gampang, lihat aja dari temannya. Gitu. Jadi kalau Daniel seperti apa karakternya, ya dari teman-temannya, pasti 11-12 dengan itu. Gitu ya. Nah kalau revival ini dilihat satu aja, misalnya Pak Luki Lintang gitu ya, dari mana Pak revival, terus kenal Pak Luki Lintang karakternya begini. Ketika berada di gereja, orang itu punya mindset, sak gereja podo kabeh. Satu gereja sama semua, punya komitmen, punya semangat, pengharapan yang tinggi, ndak loyo-loyo di dalam Tuhan. Terus apa? Keikatan komunitas ini apa? Rajin ibadah. Nah, ndak kebetulan dulu ini promosi juga ini ya ternyata ya. Jadi tahun 2026 kita nambah apa? Ladies. Terus nambah lagi ibadah pagi. Tanggal berapa ayo? 25 jam 10. Jadi ini di Malang juga nambah Bapak Ibu, youth mereka, kita ladies mereka youth gitu. Saya bayangkan orang yang keterlibatan komunitas itu seperti api unggun. Jadi kalau kita api unggun kan kayu-kayu dibakar, apinya besar, semakin besar. Kalau ada satu arang di situ, menyala terus, coba ambil arangnya, terlepas dari api unggunnya. Nyala, masih nyala. Lama-lama ngapain? Redup, mati. Tapi kalau kita berada di sini tadi yang terus menyala, pasti semangat juga terjaga. Kenapa? Ketika kita hidup naik turun, aduh hari ini lagi lemes lagi turun. Ada yang nyenggol. Kayak tadi ya, Pak Sem, saya dengar komitmen S2. Pak, sekolah tenan ya? Oh gitu ta? Iya Bu, tahun depan sekolah, kuliah gitu kan. Nah, jadi semangat gitu. Kalau ada lihatnya teman yang mulai kurang, Bapak Ibu kita juga manusia punya keterbatasan. Tapi kalau kita punya komunitas yang menyala-nyala ini tadi, pasti menyala juga Bapak Ibu. Sudah di situ aja gitu ya. Datang ke ibadah, menyala terus jadinya gitu. Yang terakhir, kesadaran akan kehadiran Tuhan. Ini hubungannya dengan penyertaan Tuhan. Yesaya pasal 43 ayat 5. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Ini satu materi khotbah juga Bapak Ibu. Kalau kita kupas panjang, silakan dilihat YouTube-nya, Bu Yola sudah jelaskan panjang lebar tentang penyertaan Tuhan gitu ya, penyertaan yang sempurna. Sekian renungan sore hari ini, kiranya setiap kita boleh mempunyai perenungan untuk menutup tahun dan setiap kita punya semangat. Bapak Ibu nanti saya rindu kita semua tulis, saya sih sudah. Jadi materi sudah diutarakan P3, K4, boleh ambil salah satu, taruh nama, tanggal, sama apa. Boleh kasih ayat, boleh ngomong sendiri. Kalau saya kemarin itu tulisnya pertobatan setiap hari. Nah tadi kalau ada yang mau nulis pertobatan setiap detik, silakan. Nanti ditempel, ada jarumnya. Spidolnya khusus karena ini licin kertasnya, jadi pulpen biasa nggak bisa. Nanti Bapak Ibu bisa lihat-lihat loh. Kalau kesini pas komsel dilihat, aku nulis apa ya, dilihat. Biasanya kepo juga, aku nulis ini, Maria nulis apa ya gitu, boleh dibaca yang lain. Itu nanti ditempel terus sampai rusak gitu ya kertasnya ya. Sampai mau berapa tahun kertasnya rusak, silakan. Jadi setiap kita boleh mengingat value atau nilai-nilai apa yang terdapat di dalam revival untuk setiap kita. Saya akan tutup dengan doa ya. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami sampai pada penutupan tahun 2025.
Tuhan berikan pengampunan kami, setiap kami yang telah mengecewakan Engkau. Setiap kami yang punya kehidupan mungkin tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tetapi biarlah setiap kami punya komitmen. Karena kami punya hidup yang intim dengan Tuhan. Sehingga setiap kami menjadi peka akan Engkau. Tuhan, kami rindu menyenangkan hati-Mu. Kami rindu melakukan apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Bukan oleh kuat dan gagah kami, Bapa, tetapi oleh karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Roh Kudus mampukan setiap kami. Mampukan setiap kami. Sehingga kami boleh melakukan firman-Mu, melakukan kehendak Tuhan, dan kehidupan kami ini menyenangkan hati-Mu. Taruh cinta di hati kami semua, semakin hari semakin mencintai Engkau. Kami mau kembalikan semua yang Tuhan beri dalam kehidupan kami, keterampilan yang ada, pemikiran yang ada, semua yang Tuhan izinkan kami punya sebagai potensi. Kiranya kami boleh kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Kalau itu boleh terjadi oleh karena kemurahan-Mu saja Tuhan, hanya ucapan syukur yang dapat kami naikkan. Kalau hari ini akan dibagikan ayat-ayat, saat ini kami berdoa untuk setiap ayat yang ada. Tuhan berbicara untuk kami masing-masing melalui ayat yang ada. Sehingga ayat itu boleh hidup, mengena di hati kami masing-masing. Dan kami boleh pakai untuk setiap hari melakukan firman-Mu. Dalam segala hal kami menaruh dalam tangan-Mu Tuhan, memberkati semua jemaat revival dalam segala segi aspek kehidupan kami Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Mengirim malaikat senantiasa mengawal kami. Sehingga ketika kami mulai jauh dari Engkau Tuhan, ada yang mengingatkan kami. Ketika kami mulai lemah, ada yang mengangkat kami. Tuhan berikan komunitas di tempat ini, komunitas yang manis dan penuh keharmonisan. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kami ini menikmati persekutuan yang manis. Persekutuan kasih yang terasa di tempat ini. Ini adalah rumah, ini adalah keluarga. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memberikan revival, gereja yang menjadi naungan kami untuk berkumpul di tempat ini. Naungan di mana kami boleh merasakan kasih-Mu secara nyata dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala kami yang sudah memberitakan firman-Nya dengan luar biasa. Biarlah setiap di tahun 2026 kita membawa harapan kita Bapak Ibu. Kita mau dituntun oleh Roh-Nya yang kudus agar kita senantiasa diberikan semakin hari, semakin diberikan kepekaan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa untuk persembahan, sama-sama kita berdoa. Bapak terima kasih, sore hari ini kami mau berikan yang terbaik. Kami mau bawa persembahan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan buat setiap kami. Sore hari ini kami mau bawa persembahan kami Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami siap memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
kasih Bapak Ibu atas taburan yang diberikan. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan. Hari ini kita bisa melakukan ibadah tutup tahun dengan penuh sukacita. Kalau setiap minggu kita melakukan doa syafaat di tempat ini, ada satu nama Bapak Samuel Yanto yang setiap minggu kita doakan. Yang dimana mengalami satu penyakit, dan dari penyakit A ini diobati, penyakit B timbul, C timbul dan sebagainya, sampai dokter sendiri juga bingung untuk ngobati. Sempat ICU 2 kali, sempat juga yang mengagetkan ini tidur dibangunin istrinya dan gak bangun. Gitu. Tapi kalau Pak Sem bisa ibadah hari ini, bagaimana kita menyaksikan Tuhan kita adalah Tuhan yang menjawab doa. Tuhan berkuasa atas kehidupan Pak Sem dan Tuhan berdaulat atas keluarga Pak Sem. Luar biasa. Mari kita berdoa untuk bangsa kita Indonesia dan gereja kita JKI Revival. Mari kita satukan hati. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu atas bangsa kami di tahun 2025 ini Tuhan. Tuhan, bersyukur untuk keamanan di Indonesia, kami bersyukur untuk ekonomi yang baik, kami bersyukur memiliki presiden yang telah Engkau tunjuk buat bangsa ini Tuhan. Terima kasih untuk ketertiban untuk bangsa ini. Tuhan, kami bersatu hati berdoa untuk tahun 2026. Tuhan, biarlah di tahun depan ini akan lahir pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau, pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang tegas, pemimpin-pemimpin yang memikirkan bangsanya Tuhan. Pemimpin yang ingin Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia maju. Tuhan, kami mau ucapkan kata-kata berkat buat bangsa ini Tuhan. Indonesia negara yang damai. Indonesia negara yang makmur. Indonesia ekonominya dipulihkan. Indonesia menjadi negara yang toleransi untuk beragama. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Berkati Tuhan bangsa ini, kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu, berkuasalah, berdaulatlah atas Indonesia Tuhan. Kami bersatu hati berdoa untuk JKI Revival. Kalau kami menoleh ke belakang, Tuhan benar ini tangan-Mu untuk JKI Revival hingga hari ini Tuhan. Kami mau serahkan JKI Revival ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkuasalah atas gereja ini. Engkau adalah pemimpin tertinggi untuk JKI Revival ini Tuhan, dan tidak ada seorang pun yang pantas untuk bermegah atas JKI Revival ini. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, Pak Willy dan Ibu Emi, Bu Lili, Pak Ape dan Ibu Nita. Tuhan, beri kekuatan buat pemimpin-pemimpin kami, beri urapan-Mu, kuasai pemimpin-pemimpin ini, biar pemimpin-pemimpin ini bisa membimbing, membina kami dengan kasih, dengan tuntunan-Mu Tuhan. Tuhan, berkati tempat ibadah ini, biarlah tempat ibadah ini menjadi tempat pemulihan. Biarlah tempat ibadah ini menjadi tempat kebangkitan rohani. Biarlah JKI Revival ini menjadi gereja yang takut akan Engkau, menjadi gereja yang taat akan firman-Mu Tuhan, gereja yang penuh kasih. Berkatilah Tuhan, kami juga berdoa untuk renovasi gereja. Kau berkati Tuhan, kami bersyukur renovasi yang hampir selesai ini. Tuhan, biarlah Engkau yang menyempurnakan untuk renovasi ini, sehingga kami bisa beribadah dengan nyaman, bisa menampung lebih banyak lagi jiwa untuk beribadah di tempat ini. Kami bersatu hati berdoa untuk jemaat-jemaat yang lagi bergumul dalam masalah kesehatan. Kami berdoa untuk Koferi, berkati Koferi Tuhan, untuk operasi bypass jantung, biarlah Engkau sendiri yang menentukan waktu terbaik untuk operasi ini, dan operasi ini berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk saudari Evelyn yang mengalami permasalahan di kakinya Tuhan. Tuhan, Kau jamah, Kau beri kesembuhan buat Evelyn juga. Kami bersatu hati juga berdoa untuk mama dari Ibu Eve yang hari ini lagi berbaring di rumah sakit Tuhan. Tuhan, Kau jamah, Kau berkati
mama dari Ibu Ev ini biar mengalami kesembuhan. Berkati dokter, suster yang merawatnya Tuhan. Kau tuntun mereka supaya mama dari Ibu Ev ini cepat sembuh. Dan kami bersyukur untuk Pak Sam yang hari ini bisa ibadah di tempat ini. Tuhan, kami minta lebih lagi pemulihan untuk kesehatannya Pak Sam. Kau berkati Tuhan, Pak Sam biarlah melalui kehidupannya ini bisa menjadi saksi. Melalui kehidupannya ini namamu semakin dipermuliakan. Kami serahkan semuanya gereja ini ke dalam tanganmu, biar hanya kehendak-Mu lah yang jadi dan hanya namamu saja yang ditinggikan. Kami akan tutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini pada anak kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita menerima doa berkat, saya ingin menyapa, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir sore hari ini, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Boleh rekan-rekan, selamat datang Bapak, selamat datang Pak. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Saya undang Bapak Ibu untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan terima berkat Tuhan. Berkat anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang telah rela mati berkorban menebus dosa kita, serta penyertaan Roh Kudus yang senantiasa menolong, menghibur dan membimbing mulai dari sore hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat menyongsong tahun baru. Tuhan memberkati. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa.
aku, maka kau ada